Naiknya tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2024-2029 kini menjadi sorotan publik. Sebab jumlah tunjangannya mencapai sekitar 120 juta rupiah per bulan. Di sisi lain, masyarakat Indonesia tengah melakukan demo di berbagai wilayah lantaran pemerintah daerah menaikkan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PBBP 2. Di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pajak PBB meningkat sebanyak 250%. Meski dibatalkan, kebijakan kontroversial Bupati Pati, Sudowo, itu berujung aksi unjuk rasa para warganya pada 13 Agustus 2025. Bahkan, ada upaya pemakzulan Sudowo sebagai Bupati Pati. Kenaikan pajak juga terjadi di wilayah lain, seperti Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan sebanyak 300%, Semarang, Jawa Tengah, 400%, Cirebon, Jawa Barat, dan Jombang, Jawa Timur mencapai 1000%. Rakyat menjerit karena pajak PBB tiba-tiba melejit, sedangkan anggota DPR RI justru kini menerima kenaikan tunjangan. Lantas bagaimana tanggapan DPR atas polemik ini? Wakil Ketua DPR RI, Adis Kadir, menjelaskan sejatinya gaji pokok anggota DPR RI tidak mengalami kenaikan dari tahun atau periode sebelumnya. Namun, kenaikan memang terjadi pada bagian tunjangan anggota DPR RI. Kalau gaji pokok enggak ada kenaikan. Gaji pokok tetap semua, kata Adis kepada awak media di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 19 Agustus 2025. Beberapa tunjangan anggota DPR RI yang naik yakni tunjangan kesehatan, tunjangan beras, hingga tunjangan anak. Jika dikalkulasikan, jumlah tunjangan dan gaji pokok para anggota DPR RI mencapai 70 juta rupiah per bulan. Kalau nggak salah ada tunjangan beras, tunjangan apalagi ya, banyak tunjangan kesehatan, tunjangan apalah, tapi di luar tunjangan rumah. Total, itu sekitar 70 juta rupiah per bulan, ujar Adis. Tunjangan itu, kata Adis, belum termasuk tunjangan perumahan. Adapun untuk tunjangan perumahan bagi anggota DPR RI sekitar 50 juta rupiah dengan tolok ukur harga kontrakan atau kosan di wilayah Senayan, Jakarta. Kalau kos, tadi saya kasih pertimbangan, kos anggap 3 juta per bulan. Kalau 3 juta kali 12 kan 36 juta, belum lagi dia taruh pembantu 1. Terus dia nanti kasih bayar supir dan lain sebagainya. Jadi kan uang itu kan 50 juta itu kan sudah termasuk fasilitas pembantu dan lain-lain. Jelas Adis. Adis menjelaskan, para anggota DPR RI memerlukan kondisi yang nyaman serta memiliki lahan parkir untuk mobil di tempat tinggalnya. Sehingga, pendapatan anggota DPR RI dengan rincian 70 juta rupiah untuk gaji dan tunjangan serta ditambah sekitar 50 juta rupiah untuk tunjangan rumah, sudah sesuai perhitungan. Mereka harus kontrak rumah jadi harus ada parkirnya untuk mobilnya. Garasi, ya sekitar 50 juta saya rasa. Saya kira make sense lah kalau 50 juta per bulan. Itu untuk anggota, kalau pimpinan nggak dapat tunjangan tempat tinggal karena dapat rumah dinas, tandas Adis. Meskipun tunjangan naik, kata Adis, hal itu belum memenuhi karena mobilitas para anggota DPR biasanya lebih dari jumlah tersebut. Walaupun mobilitas daripada kawan-kawan Dewan lebih dari itu setiap bulannya, ujar Adis. Atas kenaikan ini, Adis mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Menteri Keuangan, Menkeu, Sri Mulyani. Ia menilai Sri Mulyani memiliki pertimbangan tertentu untuk menaikkan tunjangan anggota DPR RI. Jadi yang naik cuma tunjangan itu saja yang saya sampaikan tadi. Tunjangan beras karena kita tahu beras telur juga naik. Mungkin Menteri Keuangan juga kasihan dengan kawan-kawan DPR. Jadi dinaikkan dan ini juga kami ucapkan terima kasih dengan kenaikan itu, kata Adis. Adis juga menyampaikan, para anggota DPR memaksimalkan gaji tersebut di tengah kondisi ekonomi di Jakarta ini. Diketahui, UMR DKI Jakarta sebesar Rp5.396.761 berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan Provinsi Jakarta. Namun, para anggota DPR tetap berusaha maksimal untuk bekerja dengan baik sebagai wakil rakyat. Adis mengatakan para anggota DPR sangat memaklumi perihal 15 tahun terakhir. Gajinya tidak pernah naik, terlebih adanya kebijakan efisiensi dari Presiden Prabowo Subianto. Dengan gaji yang kurang lebih 69 juta rupiah per bulan, dengan kondisi ekonomi Jakarta yang sekarang,
Kawan-kawan di DPR juga memaksimalkan apa yang didapat untuk bekerja dengan baik, walaupun gaji sudah 15 tahunan juga tidak naik, tetapi karena situasi seperti ini, anggota juga memahami adanya efisiensi, ujar Adis. Simak rincian gaji dan tunjangan anggota DPR. Gaji pokok Ketua DPR Rp5.040.000 per bulan. Wakil Ketua DPR Rp4.620.000 per bulan. Anggota DPR Rp4.200.000 per bulan. Tunjangan melekat. Tunjangan istri suami 10% dari gaji pokok. Tunjangan anak maksimal 2 anak 2% per anak. Uang sidang paket Rp2 juta. Tunjangan jabatan Rp9.700.000 anggota, Rp15.600.000 wakil ketua, Rp18.900.000 ketua. Tunjangan beras Rp30.090 per jiwa, maksimal 4 jiwa. Tunjangan PPh pasal 21 hingga Rp2.699.813. Tunjangan lain. Tunjangan kehormatan Rp5.580.000 anggota. Tunjangan komunikasi Rp15.554.000. Tunjangan pengawasan anggaran Rp3.750.000. Bantuan listrik ke telepon Rp7.700.000. Asisten anggota Rp2.250.000. Tunjangan perumahan Rp50 juta sebagai kompensasi karena tidak lagi mendapat rumah dinas. Fasilitas tambahan kredit mobil Rp70 juta per periode. Uang perjalanan dinas Rp4 5 juta per hari tergantung daerah. Total take home pay. Jika semua komponen dijumlahkan, seorang anggota DPR bisa menerima lebih dari Rp100 juta per bulan, tergantung status dan tanggungan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.